Bab 38,1 Saudari berselisih. Keluarga Hansel. Sarah sangat marah hingga Meng melempar ponselnya. Brak! Ponsel itu jatuh ke dinding, terpental ke tanah, dan seketika hancur. Saya sangat marah. Dia duduk di sofa dengan marah. Sarah, ada apa? Apakah kamu begitu marah? Leona datang dan melihat Sarah telah menjatuhkan ponselnya, jadi dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak apa-apa. Sarah menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan keluar. Julian adalah miliknya, dan dia tidak akan pernah membiarkan wanita lain mengambilnya. Dia juga pernah ke rumah Taraf. Dia secara kasar menebak bahwa Julian sekarang berada di villa yang dibeli Taraf. Dia keluar rumah, mengendarai mobil sport Porsche yang baru saja dia beli, dan bergegas menuju rumah Taraf. Taraf juga tampak tidak berdaya setelah menerima telepon Sarah. Dia sudah lama menantikan hari ini. Demi hubungan saudara perempuannya dengan Sarah, dia tidak pernah mengejar Julian. Dia tidak mulai mengambil tindakan sampai keduanya bercerai. Dia juga tahu bahwa begitu dia bertemu dengan Julian, persaudaraannya dengan Sarah akan berakhir. Julian tertidur dalam keadaan linglung. Segera dia bangun. Melihat Taraf duduk di samping dengan linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang kamu pikirkan lagi? Taraf bereaksi, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Julian mengangkat teleponnya dan melihatnya. Saat itu sudah lewat jam 4 sore. Dorong aku jalan-jalan, di dalam rumah terlalu pengap. Taraf menemukan kursi roda, membantu Julian duduk di kursi roda, dan mendorong Julian keluar. Saya keluar dari villa dan berjalan di jalan di komunitas villa. Angin musim gugur bertiup sejuk di tubuh. Taraf tidak pergi jauh, hanya mendekati komunitas. Tidak lama kemudian, sebuah Porsche baru datang. Ini Sarah yang datang ke sini. Sarah datang ke sini untuk mencari Taraf, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan melihat Taraf dan Julian di luar sebelum dia tiba di rumah Taraf. Dia mengerem tiba-tiba untuk menghentikan mobilnya, lalu keluar dari mobil dengan marah. Dia berjalan mendekat, melambaikan tangannya dan menamparkan wajah Taraf. Taraf, terima kasih sudah mempercayaiku, tapi kamu mencuri laki-lakiku. Taraf tercengang. Dia mengulurkan tangan untuk menutupi wajahnya yang dipukuli, dengan air mata mengalir di wajahnya, dan berteriak, saya tidak memilikinya. Kamu sudah bercerai. Jika kamu tidak menginginkannya, mengapa kamu tidak mengizinkan aku menginginkannya? Julian tidak menyangka Sarah akan datang. Dia memandang Sarah, yang wajahnya penuh amarah, dan mencela dengan lemah, Sarah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memukul orang? Segera minta maaf. Sarah juga meneteskan air mata. Dia menatap Julian dengan wajah berbentuk buah bir. Julian, untukmu, aku telah sangat menderita dan menerima begitu banyak tatapan congkak. Begitukah caramu memperlakukanku? Tahukah kamu apa yang telah saya lakukan dalam 10 tahun terakhir? Hari apa ini? Saya bersembunyi di rumah sepanjang hari, takut keluar. Saya menangis setiap malam. Saya terbangun dari mimpi buruk setiap hari. Semua ini berkat Anda. Julian terdiam. Dia tahu bahwa dia kasihan pada Sarah. Karena dialah Sarah menderita selama 10 tahun. Kamu berbicara, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu bisu? Menghadapi pertanyaan Sarah, Julian terdiam. Sarah memandang Julian, menunjuk ke arah Taraf, dan bertanya, izinkan saya bertanya, apa hubungan Anda dengannya? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Julian memandang Sarah, pada mantan istrinya, pada wanita yang berhutang budi padanya. Kenapa tidak apa-apa? Kamu suamiku, ayo kita menikah lagi. Dia menarik Julian dan hendak pergi. Dia terlalu kuat dan langsung menarik Julian keluar dari kursi roda, tetapi Julian sangat lemah dan tidak dapat berdiri kokoh dan jatuh ke tanah. Apa yang sedang kamu lakukan? Taraf segera datang, mendorong Sarah menjauh, dan memarahi, apakah kamu tidak tahu dia sangat lemah sekarang? Dia buru-buru membantu Julian bangkit dari tanah, dengan kekhawatiran di wajahnya, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Julian sedikit menyerah. Ketika Sarah melihat adegan ini, dia menangis dan berteriak, Julian, izinkan saya bertanya, siapa yang Anda inginkan antara saya dan dia atau saya? Taraf benar-benar tidak tahan dengan sikap Sarah. Dia membantu Julian duduk di kursi roda dan memandang Sarah dengan dingin. Sarah, kamu terus mengatakan kamu mencintainya, dan terus memintanya untuk membuat pilihan, tetapi kamu tidak pernah berpikir bahwa kamulah yang mendorongnya pergi, dan dia diracuni dan hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Bagaimana kamu masih bisa? Apakah kamu ingin menikah lagi dengannya? Mendengar ini, Sarah ketakutan. Hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk hidup. Wajahnya langsung menjadi pucat. Dia memandang Julian dengan tidak percaya, dan bertanya, Julian, katakan padaku, ini tidak benar. Julian duduk di kursi roda dan tidak berkata apa-apa. Jika dia tidak dapat mengolah energi aslinya, maka hidupnya hanya tersisa beberapa bulan. Mungkin dia bisa hidup lama, bahkan bertahun-tahun. Namun setelah beberapa bulan, seluruh tubuhnya akan menyusut dan dia hanya akan terbaring di tempat tidur, bahkan tidak sadarkan diri. Taraf menarik napas dalam-dalam dan berkata,
jika dia seperti ini, apakah kamu masih berani menginginkannya? Apakah kamu masih berani menikah lagi? Sarah mundur beberapa langkah sedikit. Pada saat ini, pikirannya berada dalam kekacauan, seolah-olah ada banyak sekali lebah yang terbang di sekitar telinganya, berdengung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Taraf berkata-kata demi kata, kamu tidak pernah mencintainya sama sekali. Yang kamu cintai adalah identitas naga hitam. Sekarang dia bukan lagi naga hitam. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu mencintainya? Jika kamu mengatakan kamu mencintainya, bisakah kamu jaga dia di masa depan? Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Sarah ketakutan ketika dia mendengar bahwa dia akan menjaga Julian selama sisa hidupnya. Dia juga ada di sana ketika Julian diracun. Dia mendengar apa yang dikatakan Ian. Ian berkata bahwa Julian secara bertahap akan menjadi lemah, dan akhirnya otot-ototnya akan berhenti tumbuh dan dia tidak akan dapat bergerak bahkan ketika berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa mempercayai sisa hidupnya. Terlebih lagi, dia mengira dirinya telah diracuni. Ian berkata bahwa kulitnya perlahan akan rusak dan tubuhnya akan dipenuhi bintik hitam. Dia menutupi kepalanya dengan tangannya, lari cepat, masuk ke dalam mobil, dan pergi. Julian duduk di kursi roda dan diam-diam melihat Sarah pergi. Meskipun dia merasa sangat enggan dan bersalah, ini adalah takdirnya dan dia tidak punya pilihan. Julian, maafkan aku. Setelah Sarah pergi, Taraf memandang Julian dan berkata dengan nada meminta maaf, saya berbicara terlalu kasar dan menyakiti Sarah. Julian sedikit mengangkat tangannya, menyela kata-kata Taraf. Dia juga orang miskin. Orang biasa tidak bisa memahami penderitaan yang dideritanya. Saya pikir memberinya 10 miliar akan menjadi pembayaran penuh atas anugerah menyelamatkan hidupnya 10 tahun yang lalu dan cinta yang saya miliki selama 10 tahun. Tapi saya tidak menyangka musuh akan menangkapnya dan mengancam saya. Dia juga meminum racun. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya, tapi saya bisa membayangkan dia akan disiksa lagi. Julian menghela nafas dalam-dalam. Saya pikir saya telah melunasi cintaku. Sekarang Sarah terlibat lagi. Mungkinkah hutangnya pada Sarah tidak akan pernah bisa dilunasi dalam hidup ini? Dia sangat tidak sabar mencari guru batin untuk mengembangkan pikirannya, bukan hanya karena dirinya sendiri, tetapi juga untuk Sarah, karena dia tidak ingin Sarah disiksa oleh racun. Bab 382, meninggalkan kota untuk menemukan gua. Julian menggelengkan kepalanya sedikit, dia tidak lagi memikirkan Sarah. Dia memandang Taraf dan melihat bekas tamparan merah di wajahnya. Dia berdiri, menyentuh wajah merahnya, dan bertanya dengan lembut, apakah sakit? Taraf menanggapi dengan ekspresi sedih, lalu melemparkan dirinya ke pelukan Julian. Aku sangat takut kehilanganmu. Jika kamu sembuh dan kembali mencari Sarah, apa yang harus aku lakukan? Julian juga memeluknya dengan lembut dan menghela nafas, inilah hidup. Saya berhutang sesuatu padanya yang tidak akan pernah bisa saya bayar seumur hidup saya. Dia diracuni karena saya. Jika saya dapat menemukan cara untuk melakukan detoksifikasi, bagaimana saya bisa meninggalkannya? Taraf mengetahui semua ini. Itu karena dia tahu bahwa dia khawatir. Namun, sekarang wanita dalam pelukan Julian adalah dia merasa puas. Kami akan membicarakan sisanya nanti. Dia harus memperjuangkan apa yang menjadi miliknya. Dia percaya bahwa dia tidak lebih buruk dari Sarah. Julian terbatuk pelan beberapa kali. Taraf segera bereaksi, membantunya duduk di kursi roda, dan berkata, di luar terlalu berangin, aku akan mendorongmu mundur. Julian mengangguk. Taraf mendorong Julian kembali ke villa. Tidak lama kemudian, Ethan muncul di villa Taraf bersama puluhan pasukan Kotake yang terampil. Ethan menunjuk ke lusinan orang di depannya dan berkata, Saudara Fisher, orang-orang ini semuanya adalah pemain bagus. Mulai sekarang, mereka akan mematuhi perintah Anda. Julian memandang mereka dan mengangguk, ya. Ethan melanjutkan, mulai sekarang, Saudara Fisher, jika Anda membutuhkan sesuatu, datang saja langsung kepada saya. Apapun yang Anda inginkan, saya akan mengambilkannya untuk Anda. Julian menutup mulutnya dan terbatuk, batuk banyak darah lagi. Taraf datang tepat waktu dengan membawa tisu untuk menyeka tangannya. Julian mengambilnya dan berkata, saya bisa melakukannya sendiri. Dia menyeka darah di tangannya, memandang Ethan, dan berkata, pergi dan siapkan beberapa kendaraan off-road, isi dengan bensin, dan siapkan beberapa tenda, peralatan menyelam, makanan kering dan lain-lain. Ethan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Fisher, apa yang akan kamu lakukan? Julian berkata dengan lembut, cari tempat, bersiap-siap, dan berangkat besok pagi. Ya. Ethan mengangguk dan pergi bersama orang-orang untuk mempersiapkan apa yang diperintahkan Julian. Julian tidak keluar sepanjang hari-hari ini, dia berada di rumah Taraf. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, beberapa kendaraan off-road muncul di depan rumah Taraf. Taraf membantu Julian dan keluar. Ethan menghampiri dan berkata, Saudara Fisher, semuanya sudah siap. Julian mengangguk dan berkata, ayo pergi, tujuannya adalah generasi Longbow Ocean. Ya,
Ethan memerintahkan, masuk ke mobil dan pergi ke Long Baoshan. Taraf juga membantu Julian masuk ke dalam mobil. Saat itu, sebuah Porsche melaju. Di bawah sorotan banyak mata, seorang wanita cantik mengenakan gaun keluar dari mobil. Ada juga kain kasa yang diikatkan di wajahnya. Namun hal ini tidak mempengaruhi kecantikan dan temperamennya, yang memberinya kecantikan yang berbeda. Dia adalah Sarah. Tadi malam, dia kembali dan memikirkannya dengan hati-hati sepanjang malam. Dia merasa masih mencintai Julian. Dia tidak bisa hidup tanpa Julian. Oleh karena itu, dia datang mencari Julian hari ini. Julian hendak masuk ke dalam mobil ketika dia melihat Sarah berjalan ke arahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sarah berjalan menuju Julian tepat waktu, memegang tangannya yang lain, dan berkata dengan senyum cerah, "Mengapa saya tidak bisa datang? Anda harus keluar, saya akan membantu Anda." Taraf dengan sadar melepaskan Julian. Julian memegang pintu mobil, memandang Sarah, dengan sedikit ekspresi memohon di wajahnya, dan berkata, "Nona, bisakah Anda berhenti membuat masalah? Saya harus melakukan sesuatu yang serius." "Bisnis, kan?" Sarah melirik Taraf dan berkata dengan tenang, "Mengapa dia bisa pergi, tapi saya tidak bisa?" Pertanyaan Sarah membuat Julian terdiam. Taraf berkata sambil tersenyum, "Karena Sarah ingin pergi, biarkan dia ikut dengan kami." Sarah mendengus dingin, mengabaikan Taraf, dan membantu Julian masuk ke dalam mobil. "Saya akan melakukannya sendiri." Julian melepaskan tangannya dan masuk ke mobil. Sarah juga masuk ke dalam mobil dan duduk di sampingnya. Tak mau kalah, Taraf berjalan ke sisi lain, membuka pintu mobil, dan duduk di sisi lain Julian. Setelah semua orang naik bus, konvoi perlahan berangkat. Setelah Julian masuk ke dalam mobil, dia mencondongkan tubuh dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Sarah memegang tangannya, terlihat mesra, dan bertanya sambil tersenyum, "Suamiku, kita akan pergi kemana?" Taraf berkata tidak puas, "Bisakah Anda diam? Saudara Fisher harus diam sekarang." Sarah berkata dengan dingin, "Apa hubungannya denganmu jika aku berbicara dengan suamiku?" "Kau." Taraf sangat marah. Julian membuka mulutnya sedikit, melirik ke arah Sarah, dan memarahi, "Bisakah kamu diam? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sangat kesal sekarang? Jika kamu mengucapkan sepatah kata pun, segera turun dari mobil." Mendengar ini, Sarah berhenti bicara. Dia memegang lengan Julian dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa nyamannya bahu Julian. Dia sangat berharap untuk tetap seperti ini selama sisa hidupnya. Mobil itu bergerak maju dengan cepat. Segera kami sampai di Gunung Baolong. Terletak di persimpangan Jiangzhong dan Jiangbei. Dekat Gunung Baolong. Beberapa kendaraan off-road diparkir di pinggir jalan, dan semua orang turun dari kendaraan. Julian juga turun dari mobil dan berdiri di pinggir jalan, memandangi sungai selebar 100 meter di kejauhan. Dia menunjuk ke sungai dan berkata, "Ayo berkemah di tepi sungai dulu." Ethan memerintahkan, "Mengapa kamu masih menunggu? Mengapa kamu tidak segera pergi dan mendirikan kemah?" Orang-orang yang menemani mereka semuanya adalah pasukan khusus yang sebenarnya. Mereka bergerak sangat cepat, mengambil barang bawaan mereka dari mobil, segera berjalan menuju sungai, dan mulai mendirikan kemah. Pantai. Julian duduk di atas batu. Ethan menyerahkan sebatang rokok. Julian berhenti sebentar dan berkata, "Berhenti." Ethan menyalakannya sendiri, melihat ke sungai selebar 100 meter di depannya, dan bertanya, "Saudara Fisher, apa yang kita cari?" Julian berkata dengan lembut, "Temukan gua bawah tanah." Ethan, kirim seseorang untuk mencari tahu di sekitar dan tanyakan kepada penduduk yang tinggal di dekatnya apakah ada gua di dekatnya. "Ya." Ethan mengangguk. Kemudian dia melambai kepada beberapa tentara, "Kemarilah, kalian." Orang-orang ini berlari mendekat. Ethan memerintahkan, "Kamu berjalan-jalan untuk melihat apakah ada orang yang tinggal di dekat sini, dan mencari tahu apakah ada gua bawah tanah di dekatnya." "Ya." Para prajurit ini dengan cepat berpencar. Sementara itu, Kyoto. Rumah Kaisar. Kaisar duduk di sofa dengan menyilangkan kaki. Ada seorang pria parubaya berdiri di depannya. "Apa yang dilakukan anak Julian ini setelah dia kembali ke Jiangzhong?" Kaisar bertanya dengan tenang. Pria parubaya yang berdiri di depannya menjawab, "Saya tidak melakukan apa-apa. Saya baru saja meminjam lusinan orang dari Raja Kotake pagi ini dan pergi ke pinggiran kota, seolah-olah saya sedang mencari sesuatu." Mencari seseorang untuk dipinjam dari Raja Kotake. Kaisar sedikit mengernyit, dan segera memerintahkan, "Cari tahu untuk apa yang dicari anak Julian ini." "Ya, saya akan mengirim seseorang untuk mengawasi Julian segera." "Ya." Kaisar sedikit menyerah dan berkata, "Oke, ayo turun." "Ya." Bawahan itu berbalik dan pergi. Kaisar dengan lembut membelai pelipisnya. Julian, kamu benar-benar membuatku khawatir. Bahkan jika kamu tidak berguna, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan bisa tidur atau makan dengan baik. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu."
Kaisar merasa bahwa Julian adalah ancaman. Dia khawatir jika Julian tidak dibunuh. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, bawa beberapa orang untuk membunuh Julian. Lakukan dengan bersih dan jangan tinggalkan petunjuk apapun. Bab 383, cederanya semakin parah. Gunung Baolong, sungai besar. Di tepi pantai, banyak tenda telah didirikan. Julian duduk di atas batu. Dia memegang ponselnya di tangannya dan mengetahui kondisi cuaca selama 3 bulan sebelum kecelakaan keluarga Jiang 10 tahun lalu. Taraf duduk di samping dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saudara Fisher, apa yang kamu lihat?" Sarah juga sangat penasaran. Dia hanya tidak ingin kehilangan Julian dan tidak ingin Julian bersama Taraf, jadi dia pergi mencari Taraf dan mengikutinya. Julian meletakkan ponselnya, melihat ke pegunungan di seberang sungai, dan berkata dengan lembut, "Saya sedang melihat cuaca tahun itu, untuk melihat apakah tidak ada hujan lebat selama waktu itu, untuk menebak kedalaman sungai." Taraf mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa menebak ketinggian air?" Julian menjelaskan, "Setelah saya melompat ke sungai, saya membawa sepotong kayu dan mengapung bersama sungai. Saya selamat. Tidak mungkin saya tenggelam ke dasar sungai, jadi saya pasti mengapung bersama air untuk ya, selama Anda menentukan kedalaman permukaan air saat itu, Anda bisa mengetahui secara kasar lokasi pintu masuk gua." Sarah mau tidak mau bertanya, "Suamiku, apakah kamu mencari gua? Mengapa kamu mencari gua? Jika kamu ingin mengetahui kedalaman permukaan air, tanyakan padaku. Aku sedang bermain di hulu sungai, kanal sungai saat itu." Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sarah dan bertanya, "Tahukah kamu?" Sarah mulai berpikir. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Saya ingat terjadi kekeringan parah tahun itu. Sudah beberapa bulan tidak turun hujan. Airnya relatif dangkal. Saya dan beberapa teman sekelas masih menangkap kepiting di tepi sungai." Julian bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Ya," Sarah mengangguk. Apa yang terjadi 10 tahun lalu berdampak besar pada dirinya hingga sulit baginya untuk melupakannya. Julian memandangi sungai yang mengalir di depannya dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia juga membuat keputusan di dalam hatinya. Jika terjadi kekeringan parah 10 tahun yang lalu, permukaan air akan sangat dangkal, dan harus turun setidaknya 10 hingga 20 meter. Dia duduk di atas batu, tidak berbicara atau berpikir. Karena virus yang dibawa oleh cacing Gu telah mempengaruhi otak dan sistem sarafnya, ia tidak dapat menggunakan otaknya dalam waktu yang lama. Jika tidak, ia akan menderita sakit otak dan sengsara. Segera, para prajurit yang pergi untuk mencari tahu kembali. Saya menemukan ada banyak gua di pegunungan seberang. Gua-gua ini memanjang ke segala arah dan terhubung satu sama lain. Beberapa warga desa juga mengatakan ada yang di seberang sungai, tapi sekarang tidak ada air dan mereka terendam. Ya, aku juga mendengarnya. Mungkin di lokasi itu. Beberapa tentara menceritakan segalanya tentang situasi di aula. Julian mendengarkan, mengangguk sedikit, menunjuk ke tebing di sisi yang berlawanan, dan berkata, "Kalau begitu pergi dan cari tempat itu. Ikuti tebing itu dan menyelam 10 hingga 20 meter ke bawah. Saat Anda melihat gua, masuk dan cari, untuk melihat apakah ada patung." Julian teringat bahwa keterampilan medis yang diperolehnya di dalam gua juga meluas ke segala arah. Dia berjalan di dalam gua dalam waktu yang lama dan akhirnya melihat sebuah patung dan menerima buku kedokteran di dekat patung tersebut. Seorang prajurit bertanya, "Patung apa?" Julian tenggelam dalam ingatannya. Saat dia memasuki gua, keadaannya gelap gulita dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Patung ini sepertinya adalah manusia, monster, atau bukan patung sama sekali, melainkan batu. Aku tidak yakin apakah itu benar. Sepertinya itu manusia, monster, atau batu. Singkatnya, tingginya sekitar 10 meter. Dikelilingi oleh ladang datar. Selama kamu menemukannya, itu akan mudah dikenali. Ethan memerintahkan, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat pergi." "Ya." Para prajurit itu mengangguk. Kemudian mereka semua mengenakan pakaian selam dan melompat ke sungai. Sekarang arusnya sangat deras dan kuat, dan sulit untuk berenang di sungai, tetapi ini adalah pasukan khusus yang terlatih, dan kesulitan ini tidak akan mengganggu mereka. Sebagian besar dari lusinan orang yang menemaninya masuk ke dalam air, dan hanya sedikit yang bertahan di dekatnya. Angin sungai bertiup, dan Julian merasa sedikit kedinginan. "Apa, ini dingin?" Taraf bertanya dengan prihatin. Julian mengangguk, "Ya, sedikit." Taraf berkata, "Ini musim gugur, dan cuacanya memang agak dingin. Ayo pergi ke tenda dan istirahat. Saya akan membiarkan mereka mengumpulkan kayu bakar kering dan membuat api." Karena itu, dia akan membantu Julian. Sarah cepat dan pergi membantunya tepat waktu. Dia memelototi Taraf dan berkata dengan dingin, "Saya bisa melakukan hal seperti ini. Pria dan wanita tidak diperbolehkan berhubungan intim. Tolong menjauhlah dari suami saya di masa depan." Taraf melepaskan Julian dengan ekspresi malu di wajahnya. Meskipun Julian menyetujuinya dan dia adalah pacar nominal Julian, Sarah tetaplah mantan istri Julian. Menghadapi Sarah, dia selalu merasa sedikit menyalahkan diri sendiri dan sedikit bersalah. Dia sendiri percaya bahwa dialah yang mencuri suami Sarah. Julian sedikit kedinginan, kepalanya sedikit sakit, dan seluruh tubuhnya masih lemah.
Dia benar-benar tidak ingin berdebat dengan Sarah. Dia menatap Taraf dengan nada meminta maaf. Taraf juga mengerti dan sedikit mengangguk. Sarah membantu Julian beristirahat di tenda yang didirikan tidak jauh dari situ. Ada selimut dan bantal di dalam tenda. Setelah Julian memasuki tenda, dia berbaring untuk beristirahat. Namun Sarah tidak pergi. Dia duduk di samping dan menatap Julian, dengan air mata berlinang dan wajah sedih, dan bertanya, "Julian, apakah kamu masih marah padaku?" Julian tidak mau berbicara dan menutup matanya. Saat ini, dia merasa pusing, kepala terasa berat, dan badannya serasa hendak melayang. "Julian, apakah kamu masih marah padaku ketika kamu berbicara?" Suara Sarah terdengar lagi di telinganya. Julian membuka matanya sedikit. Dia bisa melihat Sarah, tetapi penglihatannya agak kabur. Sosok Sarah hanyalah ilusi, dengan banyak bayangan muncul. Dia berkedip keras. Hanya dengan begitu dia dapat melihat Sarah dengan jelas. "Saya tidak ingin bicara sekarang, bisakah Anda keluar dan biarkan saya beristirahat dengan tenang sebentar?" Julian berkata dengan lemah. "Tidak, tolong beritahu aku dengan jelas." Namun, Sarah menolak untuk melepaskannya. Dia menarik lengan baju Julian, mencoba menariknya ke atas, menggoyangkan tubuhnya terus-menerus, membuat banyak suara seperti tikus. "Aku tahu aku salah. Kenapa kamu tidak memaafkanku? Aku tahu kamu juga mencintaiku. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untukku. Sekarang aku tahu segalanya. Bagaimana kalau kita mulai dari awal? Aku akan menjagamu selebihnya dalam hidup saya." Julian sudah sedikit pusing, tapi sekarang Sarah mengguncangnya seperti ini, dia bahkan lebih pusing. Dia tidak bisa menahan batuk dan mengeluarkan banyak darah. Darah tumpah di tangan Sarah. Samar-samar, seekor serangga kecil terlihat menggeliat di dalam darah. Baknya tidak terlalu besar, tampak putih, dan terlihat agak menjijikan. Ketika Sarah melihat ini, dia berteriak ketakutan, segera berdiri, dan terus menjabat tangannya. Taraf mendengar keributan itu dan berjalan masuk dengan cepat. Dia melihat mulut Julian penuh dengan darah, dan kemudian melihat darah di tangan Sarah. Dia segera mengambil tisu dan menyika darah di mulut Julian dengan perhatian di wajahnya. Bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Julian memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia tidak ingin bicara, dia hanya ingin tidur. Melihat Julian tidak berbicara, Taraf memelototi Sarah dan berkata dengan dingin, "Keluar." Wajah Sarah menjadi pucat karena ketakutan. Dia melirik ke arah Julian yang sedang berbaring. Melihat wajahnya yang pucat dan penampilannya yang lemah, hatinya terasa seperti sebilah pisau tajam telah ditusuk, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Dia berjalan keluar dengan bingung. Di luar, Taraf berkata dengan dingin, "Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang padamu, Saudara Fisher sangat lemah sekarang. Dia perlu istirahat. Mengapa kamu selalu mengganggunya? Tahukah kamu kondisi fisiknya saat ini? Tahukah status saat ini?" Aku tidak tahu." 6 Dewa Sarah tidak memiliki tuan. Dia tidak menyangka racun di tubuh Julian begitu menakutkan. "Saya tidak menyangka penyakit Julian menjadi begitu serius." Taraf berkata tanpa daya, "Sudah kubilang, Saudara Fisher berada dalam kondisi yang sangat serius sekarang dan hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Mengapa dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini?" Sarah memandang Taraf dan bertanya, "Mengapa?" "Untuk bertahan hidup, dan untukmu, dia tahu bahwa kamu juga telah diracuni. Dia datang ke sini untuk mencari cara detoksifikasi, jadi sebaiknya kamu tenang dan berhenti mengganggunya dan jangan membuatnya kesal." Bab 384, kembali tanpa hasil. 6 Dewa Sarah tidak memiliki tuan, dan mereka stagnan di tempatnya. Julian datang ke sini untuk mencari cara detoksifikasi. Apakah itu untuknya? Pada saat ini, dia merasa dia tidak memahami Julian sama sekali. Julian telah berkorban begitu banyak untuknya, dan sekarang dia khawatir tentang racun di tubuhnya, tapi dia membuat keributan. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Taraf mengabaikan Sarah dan masuk ke tenda lagi. Julian sudah tertidur. Matanya sedikit tertutup, wajahnya pucat, dan dia tampak lemah. Melihat penampilan Julian, Taraf tidak berdaya dan hanya bisa menghela nafas pelan. Ingat dalam 1 detik. Julian tertidur dalam keadaan linglung. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tidur, tapi dia terbangun karena kesakitan. "Kali ini aku tidak tahu apakah kepalaku yang sakit, tapi seluruh tubuhku yang sakit." Seolah-olah serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya menggigit dagingnya, meminum darahnya, dan menggali ke dalam tulangnya, menembus tulangnya dengan gila-gilaan. Dia adalah seorang pejuang. Dia telah melalui ratusan pertempuran, menderita segala macam luka, dan menderita segala macam penderitaan. Tapi dia tidak tahan saat ini. Dia memeluk lututnya dengan kedua tangan dan meringkuk, berguling-guling dan berteriak kesakitan. "Ah!" Jeritan Julian menarik perhatian orang-orang di luar. Taraf dan Sarah bergegas masuk. Melihat Julian memegang lututnya dengan kedua tangan, menyusut menjadi bola dan berguling-guling di tanah kesakitan, keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Taraf segera berlutut, meraih tangan Julian, dan berseru dengan cemas, "Saudara Fisher, apa kabar?"
Sarah dibiarkan tanpa tuan dan tidak tahu harus berbuat apa. Ethan juga datang, dan dia merasa tidak enak saat melihat Julian kesakitan. Pahlawan besar yang mengabdi pada negara dan rakyat berakhir seperti ini. Rasa sakitnya hilang secepat datangnya. Setelah beberapa menit, rasa sakit di tubuh Julian perlahan mereda. Dengan bantuan Taraf, dia dengan lemah bangkit dari tanah dan duduk di lantai. Taraf menyeka keringat di wajahnya dengan lengan bajunya. Bagus. Julian sedikit tersenyum pada Taraf. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri dengan enggan. Begitu dia bangun, dia merasa pusing. Taraf berdiri tepat waktu, mendukungnya, dan berkata, tubuhmu sangat lemah, berbaring saja dan istirahat. Julian berkata dengan lembut, saya merasa tidak nyaman setelah berbaring dalam waktu lama. Ayo jalan-jalan. Taraf kemudian membantunya. Api telah dinyalakan di luar. Di samping api unggun terdapat beberapa bangku. Julian mendatangi api unggun dan duduk di bangku, tetapi bangku itu tidak memiliki penyangga dan dia merasa tidak nyaman duduk di sana. Dia berkata kepada Taraf, pergi dan bawakan saya kursi roda di dalam mobil. Ya, Taraf mengangguk. Ethan berkata tepat pada waktunya, jangan pergi. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya kepada seorang tentara yang berpatroli tidak jauh dari situ dan berteriak, pergi dan pindahkan kursi roda ke dalam mobil. Prajurit itu menerima perintah dan segera memindahkan kursi rodanya. Kursi roda itu segera dibawa. Julian duduk di kursi roda dan mencondongkan tubuh, merasa jauh lebih nyaman. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Menyadari bahwa hari sudah siang, dia sudah tidur lama. Dia memandang Ethan dan bertanya, apakah saudara-saudara yang pergi ke air untuk mencari gua sudah kembali? Ethan menggelengkan kepalanya, belum. Seharusnya saya menemukan gua itu dan memasukinya, tetapi saya tidak menemukan patung yang Anda sebutkan. Julian sedikit mengangguk. Faktanya, dia tidak punya harapan. Dia memasuki gua ini secara kebetulan. Dia tidak yakin apakah ada sesuatu yang dia butuhkan di dalamnya. Namun selama ada kesempatan, dia akan selalu mencobanya. Dia sudah berpikir jernih bahwa jika dia tidak dapat menemukan apa yang dia butuhkan di sini, maka dia tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga Jiang, mencari peta tempat tinggal Gunung Huayu, dan menemukan cara untuk menguraikan rahasia rumah tersebut. Peta kediaman Gunung Huayu. Rahasia yang tersembunyi dalam gambar kediaman Gunung Huayu mungkin adalah pengembangan pikiran. Dia merasa kedinginan dan mengulurkan tangannya untuk menghangatkannya di atas api. Taraf bertanya, Saudara Fisher, apakah kamu lapar? Saya akan pergi mencari makan. Ya, Julian mengangguk. Dia memang sedikit lapar. Taraf segera berdiri dan pergi ke mobil untuk mengambil makanan. Mereka sudah menyiapkan banyak makanan sebelum datang. Setelah Julian makan, para prajurit yang memasuki air kembali satu demi satu. Ethan bertanya, apa yang terjadi? Seorang tentara menjawab, kembali ke jenderal, memang ada sebuah gua. Sangat dalam dan memanjang ke segala arah, tetapi saya belum menemukan patung yang disebutkan Saudara Fisher. Masih ada beberapa saudara yang mencarinya di dalam gua. Julian memiliki sedikit kekecewaan di wajahnya. Taraf memegang tangannya dan menghibur, jangan khawatir, kamu pasti akan menemukannya. Semoga saja. Julian sedikit mengangguk. Namun dia tahu bahwa kemungkinan menemukannya tidak terlalu tinggi, dan bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia terus menunggu. Sebentar lagi hari sudah malam. Para prajurit yang masuk ke dalam air kembali. Mereka memasuki gua dan mencari dalam waktu lama, tetapi tidak menemukan patung atau batu yang tingginya lebih dari 10 meter. Di tepi pantai, setumpuk api menyala. Ethan bertanya, Saudara Fisher, apa yang harus kita lakukan sekarang? Julian juga mulai berpikir. Lusinan tentara mencarinya sepanjang hari tetapi tidak dapat menemukannya, sehingga kecil kemungkinannya mereka akan menemukannya. Hanya ada dua hasil sekarang. Pertama, 10 tahun telah berlalu, dan patung atau batu dalam ingatannya sudah lama runtuh. Kedua, lokasinya salah. Dia mengeluarkan peta itu dan melihatnya lagi. Lihatlah peta sebentar, lihat sungai di depanku, dan lihat gunung di depanku. Gunung ini sangat besar, dan sungai mengalir ke hilir sepanjang tebing. Setelah memikirkannya, Julian berkata, mari kita istirahat hari ini. Besok Anda akan terus mencari ke hilir untuk melihat apakah ada pintu masuk ke gua. Julian tidak menyerah. Karena ini satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup dan satu-satunya kesempatan Sarah untuk bertahan hidup. Jika dia menyerah, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Saya hanya bisa menunggu kondisi saya semakin memburuk dari hari ke hari, dan akhirnya seluruh tubuh saya menyusut, bahkan saya tidak bisa bergerak sambil berbaring di tempat tidur. Ini adalah tragedi besar bagi Dewa Perang. Dia tidak bisa mati seperti ini. Sekalipun dia harus mati di medan perang. Ethan memerintahkan, bergantian berjaga, istirahat bergantian, dan melanjutkan pencarian besok. Ya. Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Saat matahari terbenam, langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan banyak bintang bermunculan di langit.
Ada tumpukan api yang menyala di tepi pantai. Banyak tentara yang mengobrol dan tertawa di sekitar api. Julian juga sedang duduk di kursi roda dekat api unggun. Dia telah berpikir dan menghitung dengan peta di tangannya. Saudara Fisher, kamu sudah menonton ini begitu lama, mohon istirahat. Suara prihatin Taraf terdengar. Sarah datang membawa air hangat, membuka botolnya, menyerahkannya ke mulut Julian, dan berkata dengan lembut, sayang, minumlah air hangat untuk menghangatkan tubuhmu. Julian memang sedikit haus. Dia meletakkan petanya dan menyesapnya. Pada saat yang sama, Kyoto. Rumah Kaisar. Kaisar sedang duduk di sofa. Ada seorang pria parubaya berdiri di depannya. Komandan Langit, ada informasi dari seberang sungai. Julian memimpin puluhan tentara Kluang Baoshan untuk menemukan sebuah gua. Gua? Kaisar tertegun dan bertanya, mengapa dia mencari sebuah gua? Pria itu berkata, salah satu tentara yang menyertainya mendengar percakapan antara Julian dan yang lainnya. Tampaknya setelah Julian melompat ke sungai 10 tahun yang lalu, dia hanyut ke dalam gua dengan air sungai. Keterampilan medisnya dipelajari di gua itu. Dia pikir pasti ada sesuatu yang lain di dalam gua, jadi dia mencarinya, tapi dia tidak tahu apa itu. Kali ini Julian meminjam puluhan orang dari Raja Kotake. Namun puluhan orang tersebut tidak menandatangani perjanjian kerahasiaan. Seseorang mendengar percakapan antara Julian, Taraf dan Sarah. Oleh karena itu, tidak sulit bagi Kaisar untuk mengirim orang untuk memeriksa apa yang dicari Julian. Setelah Kaisar mengetahuinya, dia berhenti sebentar dan berkata, oke, ayo turun. Ya. Pria parubaya itu mundur. Kaisar tenggelam dalam pikirannya. Apa yang dicari anak ini? Setelah memikirkannya, dia mengeluarkan ponselnya, menelepon, dan berkata, jangan bertindak sekarang, awasi saja Julian, perhatikan setiap gerakannya dengan cermat, lihat apa yang dia cari, dan ambil apa yang dia cari untukku. Ya. Suara serak terdengar dari telepon. Bab 385, ditemukan. Awalnya, Kaisar ingin membunuh Julian untuk selamanya. Dia tidak bisa merasa nyaman selama Julian masih hidup, bahkan jika Julian sudah mati. Meskipun Julian telah mengundurkan diri sebelumnya, Julian masih memiliki pedang hukuman di tangannya dan dia tidak dapat menyentuhnya. Begitu Julian disentuh, akan sangat sulit untuk melacaknya. Sekarang Julian diturunkan pangkatnya menjadi warga sipil dan menyerahkan pedang penyiksaan. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Selama itu dilakukan dengan indah, itu akan baik-baik saja. Sekarang dia tahu apa yang dicari Julian, dia berubah pikiran lagi. Hal yang dicari Julian pasti luar biasa, dan dia berencana untuk merebutnya sebelum mengambil tindakan. Setelah menutup telepon, dia masih khawatir dan menelepon lagi. Apakah orang yang kamu cari dapat diandalkan? Suara serak terdengar dari telepon, jangan khawatir, bos, ini benar-benar dapat diandalkan. Ini adalah pria yang bekerja sebagai tentara bayaran di luar negeri bersama saya saat itu. Saya adalah teman dekat hidup dan mati. Sekarang saya telah membayar harga tinggi, bahkan jika aku membiarkan dia membunuh Raja Gritsia, dia akan mengambil tindakan kapanpun dia punya kesempatan. Kaisar berpikir sejenak dan berkata, anak ini Julian luar biasa. Bahkan jika dia sudah mati, saya tetap tidak khawatir. Alex adalah contoh yang baik. Pergi ke tengah sungai secara langsung, awasi pada Julian dan cari dia. Ambil barangnya. Ada sedikit keraguan di sisi lain telepon. Bos, ada banyak orang yang menemani kita kali ini, termasuk Sarah, Taraf, Ethan, dan banyak pasukan Kotake. Hancurkan semuanya, jangan tinggalkan petunjuk apapun. Oke. Kaisar menutup telepon, dengan santai melemparkan telepon ke atas meja, lalu bersandar di sofa, menyentuh wajahnya dengan kedua tangan, dan bergumam, Julian, kamu benar-benar tidak membuat orang khawatir, mengapa kamu mencari saya seperti ini meskipun kamu tidak berguna? Di tengah sungai, Gunung Baolong. Tepian kanal sungai. Tidak lama setelah Julian makan malam, dia menjadi lapar lagi. Setelah makan sesuatu lagi, dia merasa mengantuk dan beristirahat di tenda. Taraf dan Sarah berkumpul di sekitar Ethan. Zizizi. Nyala api menyala sangat terang, percikan api membubung. Taraf berkata, ini sudah larut, kamu harus tidur dulu. Sarah meliriknya dan bertanya, bagaimana denganmu? Taraf menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya belum mengantuk, dan tidur saudara Fisher sangat nyenyak dan dia mudah bangun. Setiap kali dia bangun, dia harus makan. Kondisinya mulai memburuk hari ini, dan mungkin ada kecelakaan. Aku akan menjaganya dulu. Kata-kata Taraf membuat Sarah merasa malu. Dia adalah istri Julian, tapi dia tidak mengharapkan ini. Ia merasa dirinya gagal dan menjadi istri yang gagal. Pantas saja Julian akan meninggalkannya. Ternyata ia benar-benar mematahkan hati Julian. Baiklah, kalau begitu aku akan tidur siang dulu, dan kamu akan berada di sana di tengah malam. Hubungi aku jika kamu sudah mengantuk. Sarah benar-benar mengantuk. Dia menguap, berjalan menuju tendanya dan masuk ke dalam tenda. Taraf terus menjaga dan pada saat yang sama memperhatikan kondisi Julian. Sebelum tengah malam, Julian bangun dari kelaparan.
Dia berbalik dengan lemah dan bangkit. Begitu dia berdiri, Taraf masuk. Bangun. Julian mengambil ponsel di samping dan melihatnya. Dia menemukan bahwa saat itu sudah jam 12 tengah malam. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya, apakah kamu masih bangun? Taraf tersenyum dan berkata, tidak bisa tidur. Apakah kamu lapar? Julian sedikit mengangguk. Tunggu sebentar, aku akan segera memanaskan makanannya. Taraf keluar. Saat keluar kali ini, semuanya sudah siap sepenuhnya, termasuk generator kecil dan kompor induksi. Taraf pergi untuk memanaskan makanan. Dia ingin memberi makan Julian. Tapi Julian mengambilnya dan mulai memakannya sendiri. Setelah makan, dia menguap dan berkata, ini sudah larut, kamu harus tidur. Taraf mengangguk sedikit, berbalik dan keluar dari tenda. Julian berbaring lagi. Namun, dia tidak bisa tidur. Saat ini, yang terpikir olehnya hanyalah Taraf. Dia malu pada gadis ini, tetapi dia tidak bisa memberikan terlalu banyak janji padanya. Hos. Dia menghela nafas tak berdaya dan berhenti memikirkan hal-hal rumit ini. Dia menutup matanya dan segera tertidur. Malam ini, dia terbangun beberapa kali. Suatu kali saya terbangun karena kesakitan, sekali karena lapar, dan sekali karena kedinginan. Sekarang, dia merasa semakin dingin, seolah-olah dia berada di gudang es. Taraf, sebaliknya, tidak tidur sepanjang malam dan berjaga di luar. Sarah tidur nyenyak. Keesokan paginya dia bangun. Dia berbalik dan bangkit, mengambil ponsel di sampingnya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa sekarang sudah jam 8. Dia menamparkan keningnya sendiri dan mengutuk dengan menyesal, Sarah, kamu benar-benar bisa tidur. Dia berguling dan bangkit, merapikan rambutnya yang berantakan, lalu berjalan keluar. Di luar, api kembali menyala. Julian sedang duduk di kursi roda, sementara Taraf berdiri di belakangnya sambil menekan kepalanya. Sarah mendekat dan memanggil, Taraf. Taraf meliriknya dan memberi isyarat diam. Sarah datang dan menemukan Julian tertidur di kursi. Melihat wajah lelah Taraf, Sarah bertanya dengan suara rendah, kamu belum tidur sepanjang malam. Hos. Taraf menghela nafas pelan dan berkata, saudara Fisher sakit lagi tadi malam. Dia terbangun kesakitan dan juga terbangun karena kedinginan. Sekarang saya merasa kulitnya sangat dingin, seolah-olah dia menyentuh es batu. Sarah mau tidak mau menyentuh wajah Julian. Memang dingin. Dia memandang Taraf dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Sekarang aku sedang menonton. Kamu pergi dan tidur siang. Taraf benar-benar mengantuk. Dia mengangguk, baiklah, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Pergi. Sarah sedikit menyerah. Taraf berbalik dan beristirahat di tenda. Yalah. Julian menguap, bangun, melihat ke arah Ethan di sampingnya, dan bertanya, Jenderal Ethan, apa kabar? Apakah orang yang masuk ke dalam air sudah kembali? Ethan berkata tepat pada waktunya, ya, seseorang telah kembali dan menemukan gua lagi di daerah hilir, tetapi gua itu terlalu banyak, dan kami sekarang mencarinya satu persatu. Oh. Julian berkata dengan lembut. Sayang, minumlah air hangat. Sarah datang membawa air hangat, membuka tutup botol, dan menyerahkannya ke mulut Julian. Aku akan melakukannya sendiri. Julian mengambil gelas air, memegangnya di tangannya, dan menyesapnya. Setelah meneguk air hangat, seluruh tubuh saya terasa jauh lebih baik. Dia menyerahkan cangkir itu kepada Sarah dengan santai. Setelah itu, dia menatap air dengan bingung. Ia berharap tentara yang masuk ke dalam air untuk menyelidiki dapat membawa kabar baik baginya. Waktu berlalu menit demi menit. Beberapa jam berlalu dalam sekejap mata, dan hari sudah siang. Julian sedang makan. Sesosok muncul dari dalam air. Begitu pria itu muncul ke permukaan, dia melepas masker oksigen di kepalanya dan berteriak, ditemukan, ditemukan. Mendengar ini, Julian meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya dan berdiri dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Prajurit itu segera berenang ke darat. Dia datang dan berteriak, laporkan, saya menemukannya. Saya menemukan ukiran batu yang disebutkan oleh saudara Fisher. Ukiran itu adalah kepala naga, tingginya lebih dari 10 meter. Akhirnya menemukannya. Dengan ekspresi lega di wajah Julian, dia bertanya, apakah kamu menemukan hal lain di dekat sini? Tidak. Aku ingin turun dan melihat sendiri dan menyiapkan pakaian selam untukku. Ini tidak akan berhasil. Sarah menarik Julian tepat waktu dan membujuknya, sayang, kamu tidak bisa pergi. Kamu seperti ini, bahkan untuk berjalan pun sulit. Jika kamu masuk ke dalam air, kamu akan tersapu oleh sungai dalam beberapa menit. Saya harus pergi. Julian memiliki tekad di wajahnya. Dia memahami situasi di dalam gua, dan dia hanya akan merasa lega jika dia menemukannya sendiri. Tapi, bagaimana kamu akan menjadi seperti ini? Sarah khawatir. Oke. Julian sedikit menyerah. Ethan berkata tepat pada waktunya, sungai itu cukup dalam.
Mari gunakan koneksi saya untuk menggerakkan kapal selam kecil turun dari hulu. Ini yang terbaik. Julian mengangguk. Aku akan bersiap-siap sekarang. Ethan berjalan ke samping, mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Bersambung.